Sobat Bisnis, balik lagi di program Euroforia. Pembahasan tentang begitu serunya ajang Euro di 2021 ini ya, Euro 2020. Masih bersama saya Muhammad Olga dan saya Justinus Andri. Nah, kita akan membahas tentang pertandingan 16 besar yang akan berlangsung di hari Senin malam ini dan hari Selasa dini hari nanti malam. Itu ada Spanyol lawan Kroasia dan satunya lagi Prancis lawan Swiss. Betul sekali. Nah ini agak menegangkan ya pertandingannya iya. untuk Spanyol, terutama Spanyol lawan Kroasia nih. Nah kalau Spanyol menurut lo bisa nggak nih ya mengimbangi perlawanan Kroasia nih? Nah, masalahnya Spanyol di babak grup aja udah tertatih-tatih ya. Terus dia kemarin agak tertolong dengan kemenangan besar lawan Slovakia 5-0 akhirnya lolos gitu kan. Terus juga patut dicermati juga ada beberapa pemain di tim Kroasia yang dia bermain di Liga Spanyol juga. Iya, salah banyak. satunya Modric ya, jadi kan paling nggak udah tau lah gaya mainnya Spanyol. Gaya bermain dan mungkin tipikal-tipikal dari pemain Spanyol sendiri seperti apa ya kan. Ya. Betul. Dan memang kalau kita lihat Kroasia walaupun sebenarnya mereka juga beruntung bisa lolos karena di peringkat 3 kalau salah ya. Iya, peringkat 3 terbaik ya. Peringkat 3 terbaik dan juga akhirnya bisa menang di laga terakhir 3-1 dan itu mereka baru menunjukkan kualitas mereka sebagai finalis Piala Dunia baru kemarin. Dia lawan Skotlandia. Skotlandia. Oh iya, Skotlandia. Skotlandia. Nah pas lagi lawan Ceko dia walaupun si Cekonya juga bisa mengimbangi pertandingan Kroasia, namun mereka juga permainannya juga lumayan lah ya. Apa nih sih yang harus diubah oleh Spanyol? Karena kan kita lihat Spanyol kayaknya nggak terlalu baru terengginas di terakhir, itu pun setelah Slovakia kalah mental gara-gara gol bunuh diri. Sebenarnya kalau di Spanyol sih lebih ke bagaimana mereka menjadi tim yang klinis di depan gawang sih, karena kayaknya kok susah banget mereka bikin gol gitu, dan baru kemarin mereka akhirnya bisa bikin gol dengan jumlah banyak. Bukan Jordi Alba sempat bilang kan waktu itu, dia bilang kami di 2 pertandingan awal seolah-olah bola itu menolak masuk ke gawang. Jadi kan dia ada yang nolak, ada nada pesimis ya kan dari dia kan. Jadi mungkin lebih ke klinis di depan gawang, dan mungkin Morata mau nggak mau harus menunjukkan kelasnya seperti layaknya striker yang didambakan di Juventus kan gitu. Sebenarnya selain Morata juga Pedri juga masih sebenarnya bisa jadi acuan ya. Cuma kayaknya belum terlalu memperlihatkan. Ya karena memang belum dipercaya ke tengah ya. Dan belum terlalu dipercaya sama siapa? Luis Enrique untuk lebih menusuk ke depan sih dia. Apalagi kemarin pas lagi ngeliat gol yang bukan gol, yang gagal itu penalti, itu kelihatan banget mentalnya down itu ya. Selama sampai sebelum akhirnya diganti Ferran Torres, dia nggak bisa banyak. Iya, susah untuk bergerak banyak dia. Dan harus ada tipikal lain berarti ya. Siapa ya kira-kira bisa gantiin? Sebenarnya kalau dari Spanyol dia bisa main dengan gaya false nine mungkin ya. Kalau dia mau kayak dulu lagi kayak waktu juara Piala Dunia dan Piala Eropa gitu. Jadi nggak melulu terlalu fokus sama striker tunggal satu si Morata gitu. Bisa aja nanti si Ferran Torres bisa jadiin salah satu penyerang tengah gitu, dan ketika dari kiri ada Ansu Fati dan lain-lain bisa main kan, atau ada Traoré juga bisa dimanfaatkan gitu untuk nusuk ke dalam gitu. Cuma masalahnya Spanyol kayaknya belum punya pemain sekelas Iniesta dan Xavi yang bisa mengubah lini tengah. Betul. Jadi lebih terengginas gitu. Betul. Sejauh ini perlu ngandelin Thiago ya, saya ingat. Thiago ya kan. Dan kalau kita bicara Kroasia juga sebenarnya punya peran sama, cuma dia masih tertolong oleh Perisic. Iya benar. Nah, Rebicnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa bilang ketukar ya, Rebicnya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang Rebic biasanya di posisi Perisic sih ya. Iya, dia selama ini kan di Milan kan lebih banyak ditaruh sebagai penyerang sayap kiri kan. Ketika Ibrahimovic jadi striker tunggal, dia di kiri dan dia kayaknya lebih jago di situ. Ketika di Kroasia dia harus berubah balik lagi jadi striker tunggal, itu kan jadi mungkin harus penyesuaian dulu. Nggak berkembang jadinya. Nah, kalau tadi pertandingan pertama ada Spanyol lawan Kroasia. Yang kedua ada Prancis lawan Swiss. Oh ya, Prancis lawan Swiss. Prancis dengan Swiss. Nah, ini sebenarnya agak lebih mudah ya untuk Prancis harusnya. Kalau di atas kertas memang seharusnya Prancis yang jadi lebih diunggulkan ya kan, karena dengan kualitas pemain dan lain-lain gitu. Cuma namanya sepak bola ya kan, kita juga nggak pernah tahu seperti apa. Swiss ini juga punya skuad yang
berpeluang untuk Berpeluang sih bisa bilang. menjegal gitu, karena ya kita tahu ada si Xherdan Shaqiri, ada Betul. Granit Xhaka di tengah Betul. gitu kan. Dan mereka pun sebenarnya catatannya tidak terlalu buruk juga ya, dengan satu kemenangan, satu kali seri dan dan satu kali kalah. Satu kali menang Ya, satu kali menang, Iya. satu kali seri dan kalah ya. Iya. Itu kemarin juga waktu lawan Turki kelihatan berkembangnya permainan dari Swiss. Iya. Ketika Shaqiri juga ikut mencetak gol dan juga bagaimana dia juga mengolah bola itu dari lapangan tengah dan membuka peluang-peluang itu sangat bagus banget. Iya, terlepas dari Turki mungkin lini belakangnya waktu itu ya, Iya. lini belakangnya agak kacar-kacir, tapi Swiss cukup bagus sih catatannya. Dia punya waktu lawan Turki itu terakhir dia 23 kali melepas tembakan, 10 diantaranya mengarah ke gawang gitu. Dan berbicara soal Perancis, kalau Perancis sendiri sebenarnya berpeluang lolos, tapi dengan catatan mereka bermain dengan kondisi yang memang saat kemarin-kemarin. Nah, kemarin lawan Portugal itu bisa jadi acuan sih untuk ketika dia bermain. Dan itu menurut saya pertandingan yang paling menarik dari Prancis. Betul. Waktu selama Euro berlangsung gitu. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya mereka harus hasil imbang ya, tapi Iya. di situ Benzema bisa akhirnya keluar, dia selama beberapa pertandingan awal dia mandul kan, Iya. ada kutip mandul, akhirnya dia bisa mencetak gol dari open play dan bukan dari penalti juga gitu. Dan variasi serangannya pun tidak monoton. Tidak monoton. Jadi mereka benar-benar berkeliling lah ibaratnya, kadang dari kiri, kadang dari tengah. Tapi yang memang harus dibuat hati-hati oleh lini belakang Swiss itu adalah memang umpan-umpan terobosan dari lini tengah ke depan ya. Betul banget. Kita lihat. Ada Griezmann, ada Pogba, dia jago untuk ngasih. Langsung sprint, Pak. Iya. Kemarin yang lawan terakhir lawan Portugal yang jadi titik lemah mungkin salah satunya cuma Tolisso ya. Iya, betul, Tolisso benar. Akhirnya diganti sama si terakhir kemarin Kingsley Coman kan. Coman yang masuk. Dan itu agak lebih hidup di sisi kanannya. Sebelumnya dominasinya di kiri kan ada Mbappe kan gitu. Dan kira-kira kalau kita membicarakan pemenang nih ya, kita membicarakan pemenang, siapa yang akan lolos ke semifinal di antara dua pertandingan ini? Kita ngomong pertama dulu deh, Spanyol sama Kroasia. Karena kan bisa dibilang posisinya mereka sama kuat kalau dengan kondisi sekarang. Iya. Spanyol yang tidak performanya baru membaik sekarang, Kroasia pun juga baru menemukan klubnya sekarang. Kira-kira yang siapa yang bakal lolos? Kalau dari pola permainan sih kalau saya lihat lebih banyak ke Kroasia ya. Bagaimana ball position mereka yang menjaga ya? Mereka bermain, dan mungkin ada sisi lain bahwa mereka di skuad utamanya itu adalah pemain-pemain yang sekarang udah masuk masa senja. Mau nggak mau ini adalah pertandingan internasional terakhir mereka, jadi habis-habisan. Ajang pembuktian, dan mungkin mereka kemarin penasaran di Piala Dunia gagal juara, akhirnya di Piala Eropa mau nggak mau harus juara dong. Harus. Si Krosik ini umurnya udah 35 tahun. Perisic udah 32 Perisic juga udah tahun. Backnya si Vida udah 31 tahun. Mau nggak mau mungkin ini jadi pertandingan terakhir, kecuali mereka masih mau lanjut jadi pemain yang berumur panjang seperti Zlatan Ibrahimovic ya. Dan peluang mereka untuk lolos pun sebenarnya masih terbuka dengan kualitas dari Spanyol yang sekarang ya. Bukan yang kita jangan bicara Spanyol yang zaman 2012 itu berbeda. Ketika konsistensi Spanyol itu naik turun, itu bisa dimanfaatkan oleh Kroasia. Tapi ketika memang Spanyol bisa bermain seperti kemarin, tapi babak kedua ya. Kalau menurut saya babak kedua yang memang bagus ketika lawan Slovakia. Iya, Slovakia. Waktu babak pertama tuh ya kayak biasa aja. Oke, lanjut ke yang Prancis Swiss. Prancis Swiss tetap Prancis yang berpeluang lolos buat saya. Jadi Prancis sama karena kita lihat materi dan mungkin pola permainan sudah mulai terbentuk, sudah jadi, akhirnya berpeluang Prancis lolos. Tapi tidak menutup kemungkinan Swiss bisa jadi batu sandungan, iya kan, karena mereka punya pemain-pemain yang emang cukup bagus sih di beberapa pos gitu. Berarti kemungkinan antara Prancis atau Kroasia ya? Iya. Prancis Kroasia di semifinal. Setuju nggak tuh? Prancis Kroasia semifinal. Karena jadinya jadi Ulangan final. Iya. Bagaimana mereka harus revenge si Benar ininya. banget. Iya. Nah, sobat bisnis kalau memang punya prediksi lain, silakan komentar di bawah. Nanti kita akan lihat apakah
prediksi dari Sobat Bisnis benar atau prediksi dari kami yang benar. Tapi tenang, prediksinya kan hanya sekedar untuk seru-seruan, jadi jangan dianggap serius karena kita juga bukan ahli olahraga. Kita cuma salah satu pecinta olahraga sepak bola, jadi kita tidak punya kapasitas yang banyak. Ngomong-ngomong soal Euro, kemarin ngomong Belanda pas lagi episode yang sebelumnya itu yang bakal juara. Masih optimis nggak Belanda juara? Masih. Salah satu yang jadi kunci kenapa Belanda menurut saya masih bisa juara karena dia salah satu tim paling produktif di Piala Eropa ini. Jadi betul. Total 8 ya? 8 gol ya? 8 gol ya. 8 gol dan 3 kali kemenangan. Poin sempurna loh itu. Iya. Dan itu harus berbahaya. Tapi tetap saya masih Italia. Italia juga menjadi calon-calon juga nih ngelihat beringas juga ya bisa dibilang. Rekor yang pecah terus ya. Iya. Nggak pernah kebobolan. Pertandingannya juga belum terkalahkan iya, gitu kan. Terkalahkan. Dan kayak mateng. Semoga prediksi kami benar yang untuk juara Italia atau Belanda. Tapi kalau misalnya teman-teman juga punya jagoan masing-masing yang kira-kira udah lolos 16 besar bisa lolos jadi semifinalis dan juara, komen di bawah juga ya. Oke, itu aja Euroforia episode kali ini. Jangan lupa tonton terus video-video yang ada di channel bisnis.com dan juga kanal di bisnis.com ya. Iya. Dan jangan lupa juga share, like, komen, dan juga baca-baca juga Instagramnya bisnis.com. Salam!